Ini kecerdasan majemuk, ya. Tadi saya sampaikan semua orang berbeda-beda kecerdasannya. Jadi jangan kita memandang satu sisi dianggap ini anak bodoh. Tetapi kita lihat Tuhan memberikan kita berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Nah, yang terpenting dari semua adalah kemampuan kita nantinya. Ya, kemampuan kita untuk bisa menggunakan. Untuk apa sih? Tadi di awal saya bilang untuk kita bertempur. Bertempur dengan siapa? Nanti akan kita lihat. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh dapat berkumpul di tempat ini dan kita bersyukur sepanjang minggu ini di mana Tuhan telah menyertai kita hingga sampai saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita, memberikan hati jiwa kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya saya udah minta semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Aku
Raja mulia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami siapkan hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau yang menebus segala dosa kami. Engkau yang telah mengampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berkata Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Engkau selidiki setiap hati jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Mereka datang dengan berbagai persoalan Tuhan, dan kami percaya Engkau sebagai kasih bagi kami. Engkau yang menenangkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberikan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Yesus.
buat segala kebaikan Tuhan sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami masih kuat sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, cuma karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dalam doa jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa, Tuhan dengarkan setiap doa kami. Oh Syurga,
luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan pada siang hari ini. Dan kami terus Tuhan bersuka cita dan terus bersemangat Tuhan memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan, mau bersorak bagi Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Allah menjadi milik kami pada siang hari ini. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang merasakan lawatan Tuhan pada siang hari ini? Ada ketenangan dan berikan sorak-sorai dan Haleluya. Mari katakan bersama Tuhan, indahnya pelangi. sangat luar biasa semuanya. Haleluya, walaupun kemarin ada gempa, tidak pernah takut, amin. Haleluya, silakan dulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini
dong. Tetap ibadah itu harus bersemangat. Ya, kita merasakan ada lawatan Tuhan. Ya, kita lebih bersemangat lagi mengenal Dia, pribadi yang luar biasa. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Saat aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena Engkau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, Engkau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya pada Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. semuanya itu. Kami siap mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya. Anak-anak tim naik ke atas ya. Posisinya berubah dari bawah ke atas. Iya. Puji Tuhan. Ya, kita selalu
dipenuhi, baik anak-anak sekolah minggu tadi pagi sudah penuh, ya, dan sekarang anak-anak teen, ya. Di Tuhan kita bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Hidup ini adalah pertempuran. Amin. Ya, hidup ini adalah pertempuran. Baik pertempuran secara fisik kita, ya, yang berada dalam kita bekerja, kita berusaha. Karena kita bukan bertempur dalam peperangan secara mengangkat senjata, tetapi kita bertempur di dalam setiap pekerjaan kita. Ya, kita melakukan segala sesuatu semua dalam pertempuran. Kalau itu ada semangat di dalamnya, maka kita harus bisa menang. Amin. Ya, saya senang membaca buku Sun Tzu. Ya, itu ditulis 2500 tahun. Ya, bayangin udah lama, lebih tua daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia adalah seorang panglima besar. Ya, perang di Cina. Ya, 500 tahun sebelumnya dia membuat buku Art of War. Seni berperang. Ada satu yang menarik, menggelitik dan ada kaitan dengan firman Tuhan saat ini. Yaitu dia katakan, ya kalau seorang bertempur, dia menguasai bumi dan langit, maka kemenangan ada di tangan. Apa itu bumi dan langit, saudara? Ya, setelah saya baca dan saya lihat, ternyata itu adalah pengetahuan. Pengetahuan mengenai langit, pengetahuan mengenai alam, keadaan cuaca. Kalau sekarang ini gampang, klik Google, kapan, apakah akan terjadi hujan di Tangerang hari ini? Cepat sekali ya. Kalau zaman dulu ada orang ahli, dia akan melihat, oh ini akan turun hujan, besok akan turun hujan. Itu perlu pengetahuan, saudara, perlu keahlian, perlu kecerdasan, ya, di dalamnya. Nah, kenapa bisa memenangkan pertempuran? Karena dia bisa tahu, kalau saat saya menyerang esok hari, bila terjadi hujan, lihat posisi saya, dia lihat bumi, maka dia harus tahu pengetahuan tentang bumi. Landscape-nya dia harus tahu. Ya, landscape itu. Apakah di lembah, apakah di gunung, apakah di bukit. Ini perlu kecerdasan untuk memahami itu. Maka dikatakan perlu tahu tentang bumi, tentang langit, bicara tentang di atas, bicara tentang di bawah. Bagaimana bertempur di malam hari, dia akan tahu bintang-bintang di langit, posisinya di mana, cuacanya seperti apa, dan bagaimana bila terjadi peperangannya di bumi, dia harus tahu tanah yang dipijak, kondisinya, posisinya, dia harus tahu, levelnya dia harus tahu. Maka itu dia perlu pengetahuan, dia perlu kecerdasan. Ya, amin, saudara. Ya, artinya sangat diperlukan. Nah, karena kita dibawa pertempuran di dalam hidup kita, ya, maka Yesus membekali kita. Yesus membekali kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa sih itu kecerdasan? Ya, 2 minggu yang lalu saya bercerita tentang kecerdasan, saya kasih di sini mengenai gambaran tentang burung, ya, yang ditembak, ya, jatuh. Ada yang menganggap ini adalah suatu keuntungan, ya, dijual maka dapatlah itu disebut kecerdasan finansial. Ada yang dibawa burung ini, oh saya akan bawa dan kasih orang yang membutuhkan makan pada hari itu. Ini adalah kecerdasan secara interpersonal, antar manusia, sesama. Ada sosial di dalamnya. Ya, nah ini semua adalah bentuk-bentuk kecerdasan. So, kasih dalam Tuhan, sebelum saya mulai, ya saya akan memberikan satu cerita dan saya akan tambahkan kesaksian yang ada. Ya, mau dengar cerita, saudara? Kan mau sekolah minggu lagi ya, dengar cerita lebih enak. Ya, tadi pagi nggak saya cerita ini siang hari ini, jadi bersyukur yang siang hari, saudara ya. Jadi yang tadi pagi dengar, belum dengar, hari ini pagi ini siang dengar ya. Nah, ini banyak guru di sini ya, kebetulan cerita tentang guru. Kalau kecerdasan selalu bicara tentang guru, karena gurunya nggak cerdas. Kalau gurunya nggak cerdas, bingung nantinya muridnya ya. Guru kencing berlari, murid kencing, sebalik ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bayangin kalau gurunya bodoh, muridnya jadi bara bodoh gitu, pada bodoh-bodoh semua. Jadi gurunya harus cerdas, baru murid-muridnya semakin cerdas. Amin. Iya. Nah, ini ada satu cerita long time ago yang lama ya, tapi cerita ini hanya menggambarkan bagaimana kita memahami tentang kecerdasan, saudara ya. Ada seorang anak berusia ya masih baru mulai besar gitu ya, usia anak-anak. Nah, anak ini mungkin kesulitan untuk menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Lalu gurunya ini mungkin saking kesalnya melihat anak ini kok sulit sekali untuk mengikuti pelajaran, nggak seperti yang lainnya, ya.
nggak biasa ini anak ini. Lalu gurunya kirim surat, dibikin tulis. Dan ini surat ini dikasih ke anaknya, nak, kamu bawa ke orang tuamu, ya. Lalu anak itu bawa, dikasih kepada orang tuanya dan orang tuanya baca. Isinya, saudara, Tommy, anak ibu, kesulitan untuk belajar. Jadi kami sarankan untuk tidak diajarkan di sekolah karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi nggak bisa diikuti, kasihan dia. Lalu si ibunya lihat, sedih hati ibunya. Dari sekian banyak anak-anakku, anak saya nih yang berbeda. Dia lihat, tapi di hatinya berkata, dia anak saya tidak bodoh. Berarti kan ibu-ibu dia punya perasaan seperti itu, ya. Ya, Tuhan memberikan anak kita kelihatannya bodoh. Ya, dunia mengatakan bodoh. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kita kebodohan. Amin, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dari sejak dikandung dalam ibu, ya, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat. Ya, ada orang yang memang dipersiapkan. Ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, seorang ibu harus mengerti ini. Penting peranan ibu. Ya, jangan dicuekin punya anak sebodoh gede ya 10. Mau dia meninggal ya sudahlah. Bikin lagi. Nah, ini bukan suatu yang baik. Ya, binatang aja bisa, oh. Ya, ayam betina tuh kasih makan ke anaknya. Tuh. Ya, kalau bapaknya jangan lihat, saya jago nggak pada ngasih makan anaknya. Ibu, mengasih bicara tentang ibu, ya, bagaimana peran ibu. Makanya ada wanita Betel Indonesia, wanita bapak Indonesia, pria Betel Indonesia jarang ya, yang ada wanita Betel Indonesia, karena wanita luar biasa, amin. Amin. Iya. Nah, saya kasih dalam Tuhan, ibu ini membaca hatinya. Biar sekolah tidak menerima, tapi saya mendidik anak ini. Saya tahu Tuhan memberikan pada anak ini, ya, talenta yang luar biasa. Selang berapa tahun kemudian, dunia digemparkan. Habis gelap terbitlah terang. Apa itu, saudara? Bukan Kartini, saudara, ini laki-laki, saudara, ya. Bukan Kartini, langsung Kartini kan ini, bukan, ya. Habis gelap terbitlah terang. Siapa itu penemunya? Thomas Alva Edison. Tommy, dipanggil Tommy, Thomas Alva Edison. Bayangkan, kalau nggak ada peran ibu yang mengerti kecerdasan itu anak, nggak terjadi dunia gelap gulita sampai sekarang. Nggak ada di namanya ini, susah semua, ya. Tetapi karena seorang ibu yang mengerti kecerdasan anaknya, walaupun dunia mengecam anak ini bodoh, tapi dia percaya Tuhan memberikan anak ini ada sesuatu dan dia mengangkat anak ini. Ya, saya ingin firman Tuhan ini mengangkat saudara. Ya, kecerdasan bukan hanya untuk yang paling anak-anak baru bertumbuh, sampai dewasa pun, sampai tua pun perlu kecerdasan, saudara. Amin. Tidak ada pernah kita berhenti. Ya. Saya tambahkan cerita itu di luar negeri. Ya, ini cerita di Bandung, saudara. Berarti dekat dong, saudara, ya, di Bandung, ya. Kalau tadi jauh di Amerika apa di Inggris itu Thomas Alva Edison, di Eropa, ya. Ini di Bandung, saudara. Anak yang sulit, nggak naik kelas, saudara, nggak naik kelas. Ya. Tapi bapaknya tahu ini nggak bodoh ini. Ya, bisa main catur sama bapaknya. Bodoh nggak anak main catur masih kelas 1 SD? Bisa bertarung catur, nggak bodoh, saudara. Bapaknya tahu nggak bodoh. Ya, bapaknya lihat, ikuti, bagus kok. Tapi kenapa nggak naik kelas, saudara? Ya, ternyata, saudara, dia nggak cerdas dalam berolahraga. Kenapa? Nggak mau olahraga, ngumpet di bawah meja. Ya, disuruh olahraga, nggak mau. Semakin dipaksa makin nggak mau. Gurunya kesel, nilainya jelek. Ya. Bahasa, nyaho Sunda teh. Dari Bandung ke Sunda, ya, dia lain dari Jakarta. Nyaho, Sundanya jeblok, bodoh iya tak, barudak. Ngerti kan ya? Jangan ngerti Sunda, bodoh teing ini barudak kecil, barudak letik, ya. Nah, naik kelas, saudara.
Sama dengan si Thomas tadi ya. Kagetlah bapaknya, buset lah ini anak kok pintar tinggal naik kelas. Saudara. Datang bertanya, wah diceritakan begini. Saudara, kasih dalam Tuhan. Bapaknya tidak mau nyerah. Perhatikan di sini. Bapaknya tahu anak ini pintar, anak ini cerdas. Ya, datangi sekolah. Dan sekolah kan tegak. Ini peraturan sekolah. Datang ke kepala sekolah bilang, sudah menjadi hak otoritas daripada guru. Betul gitu, bisa agak? Ya, enggak. Otoritas pada guru yang mengatakan tidak naik kelas. Wali kelasnya bilang tidak naik kelas, maka tidak naik kelas. Naik lagi sampai ke atas yang tinggi. Dan yang punya yayasan bilang sama. Saya bilang, kita lihat anak ini nggak bodoh kok. Ya, masa kalau dapat ulangan jeblok sekali dijumlahin sama yang tadinya banyak, ya kalau dapat 0 ditambah 10 tetap dibagi 25 nggak naik kelas juga, saudara. Ya, karena apa? Tidak mengerjakan pekerjaan dianggap sesuatu yang jelek. Jadi pada saat peristiwa ada satu nilai yang dimasukkan, memang nilainya 0. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak cerdas, saudara. Hanya sesaat itu. Tapi secara keseluruhan tidak cerdas. Tidak bisa. Sudah diusahakan pergi, orang tuanya cari, tidak bisa. Saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya ada satu sekolah yang bisa menampung dan melihat dan diuji anak ini tidak ada yang bodoh. Bahkan pendidikan juga hanya dilihat tidak bodoh. Karena kesalahan dalam menilai. Kecerdasan itu macam-macam, betul? Tidak melulu. Mana mungkin orang yang bisa main musik ya disuruh ngitung matematik bingung dia. Tapi begitu not, nggak usah lihat not, wah langsung udah dengar lagunya begitu kecetek, ya wah lagunya jadi tahu sudah. Itu kecerdasan. Ya. Ya kayak tadi kita ya, burung begitu jatuh, ya yang lain mikirin yang lain, dia lihat waduh ada cuannya nih, dijual ke tukang di pasar, jadi duit. Pintar kan dia? Bukan lain yang berarti bodoh, dia cerdas di finansial, dia pintar dalam keuangan. Tapi mungkin dia nggak pintar dengan yang lain. Ya, nggak bisa ngitung berapa jatuhnya burung, kecepatannya berapa, arah anginnya kemana, ya berapa lama burung ini meninggal akan mati, berapa besar lubang minus yang ditembakkan. Dia nggak menghitung begitu. Yang dia tahu dia sebuah jual bercuan, dapat untung. Ini cerdas, saudara. Ini yang berbeda-beda. Ya, nah maka perlu mengerti kecerdasan seperti itu. Nah anak tadi ini, saudara, ya, waduh, orang tuanya bisa melihat, ya. Berapa tahun kemudian anak ini ya bisa ikut kompetisi internasional dalam hal robotik. Berarti enggak bodoh. Nah ini saudara ya, main kecerdasan. Nah kembali pada sini ya, kecerdasan yang diperlukan dalam pertempuran tadi dalam Sun Tzu kita harus mengetahui tentang langit dan bumi, artinya tahu tentang pengetahuan. Di sini dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 47 ya, bercerita tentang anak yang cerdas. Ya, siapa? Anak yang cerdas itu Yesus. Kita lihat di Lukas 2 ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Lukas 2 ayat 47. Nah, dari sini kita belajar dan dia sendiri, Yesus sendiri yang akan mengajar kita agar kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, yuk kita lihat next kedalamannya. Ini kecerdasan majemuk, ya. Tadi saya sampaikan semua orang berbeda-beda kecerdasannya. Jadi jangan kita memandang satu sisi dianggap ini anak bodoh. Tapi kita lihat Tuhan memberikan kita berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Nah, yang terpenting dari semua adalah kemampuan kita nantinya. Ya, kemampuan kita untuk bisa menggunakan. Untuk apa sih? Tadi di awal saya bilang untuk kita bertempur. Bertempur dengan siapa? Nanti akan kita lihat, ya. Nah, kita masuk dulu kecerdasan majemuk bermacam-macam, ya. Dikatakan di sini di Amsal 13 ayat 6. Amsal ditulis oleh Salomo, ya, betul? Ya, tentang kata-kata hikmat yang luar biasa. Dikatakan orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Nah, di sini saudara. Jadi mengisi tentang kecerdikan, kecerdasan yang kita gunakan dalam peperangan nanti adalah tentang pengetahuan. Tadi di awal saya katakan Sun Tzu,
yang memenangkan pertempuran. Syarat mutlak dalam memenangkan pertempuran adalah mengetahui tentang langit dan bumi. Berbicara tentang langit dan bumi, bicara tentang pengetahuan alam semesta ini. Nah, ini ada di sini ya, yang orang ahli dalam memetakan untuk spasial, ya seorang yang ahli dalam memapping ya lokasi-lokasi, ya data di muka bumi sampai tentang terkecil sekalipun, ya berapa ketinggian dari muka laut, dia tahu persis. Orang ini diperlukan. Ya, nah orang ini tahu dari mana? Dia belajar dari mana? Pengetahuan. Dikatakan orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ya, orang bebal itu orang yang tidak mau menerima pengetahuan, saudara. Ya, baik yang formal maupun yang informal. Ya, semua harus kita terima. Dikatakan oleh Amsal 13 ayat 16. Artinya semua kita memampunya. Cuman kadang-kadang kita yang tidak mau menerima. Maka dikatakan orang bebal membeberkan kebodohannya. Tidak ada pengetahuan, ngomongnya asal ngicap, saudara. Ya, salah, ngawur. Katanya dalam dunia hukum nggak boleh itu katanya. Ya harus ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, kita orang benar, ya harus juga berbicara seperti itu. Semua harus ada dasar pengetahuannya. Karena itulah dasar daripada kecerdasan. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk ke dalam lagi. Next, anak. Lihat ini, saudara. Mirip orang ya. Kalau nggak ngeliat bagian belakangnya ada apa itu, saudara? Pakai konde apa pakai apa itu belakangnya? Hah? Ram, kamu punya gambar yang lebih serem dari ini, Ram? Coba ditayangkan. Gambar ini. Sophia. Tahu ya namanya? Sophia. Coba ada gambar lagi dari internet. Jadi kita cepat menggunakan internet. Kita gunakan teknologi untuk bisa cepat dalam kita menyampaikan firman. Bisa ada gambar tentang lambat. Wah, internetnya lambat. Ya. Oke, sambil saya sampaikan nanti dibuka biar ada lebih jelas lagi mengenai Sophia ini. Sophia ini adalah robotik, saudara, ya. Robot perempuan, ya. Di dalamnya, di dalam kepalanya itu rangkaian elektronik, sirkuit elektronik. Ya, di dalamnya percampuran antara mekanis dengan elektrik, makanya mekatronik. Ya, mekatronik itu adalah percampuran antara mekanik, ya pergerakan ini karena itu mekanik. Matanya bisa begini. Ya, kalau dikatain dia marah. Jelek lu, marah. Nah, yang membuat bergerak ini adalah elektronik, rangkaian sirkuit artificial intelligence. Kecerdasan buatan dimasukkan di dalam robot. Iya, Tuhan memasukkan kecerdasan dalam otak kita. Ternyata kita juga bisa masukin otak. Kecerdasan otak kita masuk ke otak robot, saudara. Zaman sudah semakin di ujung akhir zaman. Saudara, kalau dengar cerita ya, pendeta-pendeta zaman dulu, nanti 20 tahun kemudian saya nunggu, saudara. Atau tahun 79 saya tungguin. Tahun 2000 kapan? Berapa belas tahun lagi saya lihat. Dia cerita nanti di suatu ketika di tahun 2000, wah, akan begini, akan begitu. Ya, orang bisa mendengar dari biliknya. Firman Tuhan kan ada, ya dari bilik bisa mendengar. Ternyata sekarang sudah terjadi, saudara. Ya, saudara ada di rumah, saudara bisa mendengar teman saudara di mana. Bahkan saudara bisa melihat melalui apa? Televisi. Bahkan saudara bisa melihat melalui Zoom. Wah, sudah sampailah ke akhir zaman. Ya, itu jeleknya ya. Bagusnya semua teknologi memudahkan kita, termasuk ini artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan manusia, sekaligus ancaman pada kita semua. Ya, oleh karena itu mari, kalau robot saja dibuat cerdas, maka kita juga harus cerdas. Ya, karena peperangan kita bukan hanya melawan kebodohan diri kita sendiri, tapi juga melawan roh-roh penguasa. Ini yang penting, saudara. Karena kita hidup hanya 70 sampai 80 tahun. Ya, paling kuat sampai 100 tahun. Ada yang sampai 100 tahun. Ya, sudah gigi ompong, kuping budak, mata buram, jalan letoy. Ngomongnya diulang-ulang, ceritanya sama itu aja. Pagi, siang, sore. Mau seperti itu, saudara? Mendingan balik ke rumah bapak ya. Muda lagi, gagah lagi, tapi nggak kawin loh, saudara. Ya, benar nggak? Disuruh kawin nggak? Jangan harap, saudara, ya,
Di surga tidak kawin mengawinkan. Tuhan Yesus bilang tidak ada kawin mengawinkan. Ya, buang jauh-jauh itu dari pikiran saudara. Ya, di surga kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, itu ada gambaran robotnya ya. Mirip manusia ya. Dia bisa berinteraksi, saudara. Ditanya, apa dia jawab. Dia pintar, ya. Ya, kalau ditanya rumusnya air apa, bingung. Udah lupa om. Apa rumus air? Nggak tahu, air matang aja saya. Ya, air panas, air dingin, air matang. Rumusnya apa? Nggak tahu. Ya, padahal itu sederhana sekali. Robot ini ditanya apapun dia bisa jawab. Nah, ini bukan manusia ya. Wajahnya, kulitnya sudah dibuat sedemikian mirip manusia. Buat apa nanti? Nanti apa namanya? Pembantu itu robot semua nanti, saudara. Mau punya pembantu robot? Takut dicekek, saudara. Kalau cekek. Nah, itu dia kepalanya tuh. Ya, ini kumpulan kecerdasan buatan. Ya, bekerja adalah menerima sinyal, ditangkap, lalu dia respon. Data-data yang begitu banyak disimpan, ya untuk merespon. Ya, sama seperti kita. Kalau kita ada panas, panas. Kenapa? Kita tahu itu panas. Kalau kita nggak tahu, kita pegangin terus terbakar kita. Sama robot pun bekerja dengan sama seperti itu. Artinya ada pengetahuan. Ya, kita harus tahu pengetahuan. Ya, terima. Nah, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun, semua itu ada pengetahuan. Kalau nggak, saudara ditipu. Yang dagang, waduh, kalau nggak punya pengetahuan ditipu, saudara. Yang kerja, kalau nggak bisa punya pengetahuan, ya nggak bisa komputer canggih, kesalip sama yang muda. Ya, baru lulus sekolah, cepat dia, tetap jadi atasan. Kok dia jadi atasan, mulai sirik, dia pakai guna-guna kali. Dia pakai macam-macam. Padahal saudara yang bodoh, nggak menggunakan kecerdasan yang Tuhan berikan. Ya, kepada kita. Nah, inilah saudara. Artificial intelligence. Ya, dikatakan di Amsal 1 ayat 7, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jelas saudara, ini yang sering ditaruh ya di dalam sekolah-sekolah, tanjungkan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan Eropa luar biasa, saudara, di awal-awal abad modern ini. Ya, kecanggihan bahkan manusia bisa sampai ke bulan karena didasarkan mereka takut akan Tuhan. Ya, sekarang mereka mungkin agak lupa, mulai menyingkirkan Tuhan. Kenapa? Nah, lihat, iblis bekerja luar biasa. Dia dikalahkan, dia coba berusaha mengalahkan, terus mengalahkan. Makanya kita harus siap dalam pertempuran. Menjadi laskar Kristus, amin. Pria, wanita, anak-anak, pemuda, youth, ya, teen, orang tua, ibu-ibu, BBI, semua kita masuk dalam pertempuran. Pertempuran seperti apa? Kita tidak melawan hal-hal yang secara jasmani. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan menghancurkan manusia, tapi membawa seluruh dunia ini masuk dalam kemuliaan Tuhan, membawa semua masuk dalam surga. Amin, saudara. Itulah camkan baik-baik. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, next sekarang. Nih, tadi saya awal bilang kita masuk dalam pertempuran. Ya, saudara mungkin tidak sadar. Mungkin yang menyerang saudara nggak seperti ini. Seperti serigala yang sosoknya ganas ya. Tapi seringkali yang datang mungkin baik-baik, yang datang itu nggak sadar gitu, ya, nggak sadar. Seperti orang mulai berjalan, bergeser sedikit, nggak ada yang salah saya, tidak ada yang salah, ya. Terus tidak ada yang mengingatkan. Kenapa tidak ada yang mengingatkan? Karena dia nggak datang untuk orang yang mau mengingatkan. Kenapa? Karena menolak didikan, menolak ajaran, pokoknya nggak mau, semaunya aku saja, ya, semaunya dewe, ya, gimana Jawanya? Batu tip, sakarapnya dewe, pokoknya sakarap dewe aja, jalan serta Yesus, mulutnya memuji Tuhan, tapi perbuatan mulai menyimpang. Sampai akhirnya kejeblos, saudara. Susah. Dipegang oleh iblis. Diikatin semua. Susah melepaskannya, saudara. Kalau sudah terikat itu susah, saudara.
Ya, coba ingat, apakah saudara pernah mengalami seperti itu? Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Ya, Dia tidak memandang kita seberapa besar kesalahan kita. Kalau kita kembali kepada Dia, kita percaya kepada Dia, Dia penyelamat kita, Dia telah mati dan salib buat kita. Ya, Dia akan membebaskan kita. Kita tidak bisa melepaskan ikatan karena iblis lebih kuat daripada kita. Betul? Ya, apalagi sampai dibawa ke rumah, disimpan di rumah, ditaruh di tempat tidur, diusap-usap. Apa itu saudara? Lagi ngetren sekarang. Apa ini? Boneka apa? Wah. Siapa yang mau beli di sini? Saudara beli bawa ke saya, tengging saudara, dibuang itu di dalamnya. Karena bukan orang itu yang katanya ada yang anak kecil mati, ya, rohnya diambil masukkan ke dalam boneka. Jadi dia persis kayak anak kecil. Salah saudara. Saudara dibodohi, maka perlu kecerdasan. Ya, roh yang mati, ya, tidak bisa bergentayangan, saudara. Yang bergentayangan yang ada di muka bumi ini, yang menjadi pertempuran kita adalah iblis. Ya, dikatakan di sini, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulis seperti merpati. Ya, di depan dikatakan di tengah-tengah serigala. Ada satu lagi ayat mengatakan, ya, iblis itu berjalan mengaum seperti singa yang mengaum, siap menerkam kita. Nah, balik diri kita, apakah kita siap menghadapi itu semua? Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Itu bicara tentang metafisik, di luar fisik kita. Yang di dalam fisik diri kita yang terlihat, mungkin pekerjaan kita, mungkin usaha kita, atau kehidupan sosial kita, untuk keluarga kita. Ada keluarga yang tidak aman nyaman, kemah ripah roh jinawi. Apa itu kemah ripah roh jinawi? Ya, tenang, damai, banyak uangnya gitu ya Mbak. Terus ya, kemah ripah roh jinawi. Ya, ya, dapat suburan, rumah keluarganya berangkat, tapi kok rumah keluarga tangga saya kok berantakan, susah sekali. Suami saya suka jalan-jalan kemana-mana, saya ditinggalin, saya sendirian, saya ngomong dia ngamuk. Nah ini saudara, nggak ada kedamaian di hati. Ya, kok saya rindu melihat keluarga itu datang bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu kasih. Nggak enak kan begitu saudara? Jangan lagu yang zaman dulu tuh, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Itu dulu, sekarang enggak lagi. Waktu pacaran, betul? Ada yang bisa lagu ini? Nanti setelah kita nyanyi bersama, ya. Itu dulu, sekarang enggak lagi. Sepanjang jalan kenangan. Nah, kita perlu bergandengan tangan, ya, tetap sebagai keluarga yang utuh. Ini perlu, ini peperangan saudara. Iya saudara, tetap rindukan. Kalau sekarang saudara dalam peperangan tersebut, saudara jangan kalah, gunakan kecerdasan. Saudara jangan dikalahkan oleh iblis. Ya, terus berdoa. Senjata kita adalah berdoa. Kesaksian Ibu Gembala 2 minggu yang lalu, Pak saudara, 26 tahun terus berdoa. Tidak pernah putus-putusnya berdoa. Agar apa? Agar roh kasih anugerah Tuhan turun atas apa yang kita doakan. Amin saudara. Sama, kita rindu pekerjaan, kita rindu sesuatu dalam diri kita. Ya, kita cita-citakan. Masih kecil saya bercita-cita ingin jadi ini. Saya berdoa dan itu terjadi, saudara. Saya bersuka, saya lintas balik kehidupan saya. Oh iya, saya ingin jadi arsitek. Masih kecil saya sudah mainkan itu rumah-rumahan. Ya, kakak saya tahu itu. Ya, sampai saya jatuh di ember. Ya, mainin rumah-rumahan. Ya, tapi itu terjadi, saudara. Karena saya punya iman. Saya percaya dan Tuhan beserta kita. Amin. Nah itulah pertempuran secara fisik, cara metafisik. Saya terus berjuang, sampai saat itu berjuang. Walaupun saya berdiri di depan saudara, saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga penuh dengan perperangan rohani saya. Ya. Semakin kita tinggi, angin semakin besar. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin besar iblis akan menjatuhkan kita. Maka tidak heran bila ada hamba-hamba Tuhan yang besar-besar jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tidak berhati-hati. Ya, diperlukan kecerdasan. Ya, ingat, kecerdasan terus bertambah. Ya, kita tahu sekarang dunia metaverse.
Ada metafisik, sekarang bukan metafisik lagi, metaverse. Bingung ya ibu di sini ya, kalau anak-anak muda tahu gara-gara itu metaverse apa? Dunia game, ya di dalamnya itu akan dibawa oleh Facebook. Facebook udah berubah namanya menjadi Meta nanti. Meta itu singkatan dari apa? Tadi pagi apa Ram? Meta. Lupa lagi saya Meta itu apa? Bacain ya, ada yang dapat? Sudah dapat, coba ditayangkan. Ini mau khotbah tapi lupa. Di YouTube lagi. Wah ini blow on nih katanya bicara kecerdasan, ya. Ini udah tua, saudara. Iya. Apa? Meta itu most effective tactic available. Wah, nggak ngerti juga apa nih. Most effective tactic available. Jadi bukan meta yang bahasa filsafat ya, bicara tentang ruang dan waktu, eksistensi. Kalau metafisik bicara tentang eksistensi, tapi ini meta bicara tentang most effective tactic available. Ya, bagaimana taktik yang mumpuni untuk bertempur di dalam pertempuran game dunia maya. Ya, ini mereka sudah melakukan itu. Saudara, kita siap masuk di sana. Bisnis kita harus dia kondisikan. Kita harus punya kecerdasan. Ya, usaha-usaha kita harus ngikut di sana. Kalau nggak kita tergerus. Saya melihat, saya ada di dunia properti, ya, bisnis mall, babak belur saudara. Yang toko-toko tutup semua karena sulit bertempur. Diperlukan kecerdasan. Tapi ada juga yang cerdas, ada yang mampu, yang lain tiarap, dia tetap berdiri. Kenapa? Ada perubahan dalam cara berpikir bisnisnya. Nah itu. Kita mungkin zamannya tidak seperti anak-anak sekarang ya. Mereka udah biasa itu metaverse. Wah ini dunianya ke depan. Hampir semua ya main game. Ya anak-anak muda nggak tahu nih yang kalau anak saya lihat pada main game ini. Yang di sini anak muda ada yang nggak main game? Ada yang nggak main game? Hampir rata-rata. Begituan nggak main game ya. Banyak yang bikin. Sisi buruknya kebiasaan, tapi sisi baiknya persiapan masuk ke dunia masa depan. Masuk ke dunia masa depan. Ya, terima kasih dalam Tuhan. Itu terjadi. Tuhan membiarkan itu terjadi. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memasuki dunia itu dan kita harus menjadi pemenang. Amin. Nah, itu yang terpenting. Jadi tidak usah mengutuk apa yang terjadi. Karena apa yang pun terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Ya, karena ke akhir kesudahannya pun akan terjadi. Tapi yang terpenting bagi kita, engkau diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Iya, artinya kecerdasan. Tuhan langsung menyampaikan itu. Iya, anak-anak dunia lebih cerdas dari anak-anak terang. Oleh karena itu anak-anak terang juga harus cerdas, ya, mengatasi kemajuan zaman ini. Nah, saya kasih dalam Tuhan, kembali kepada firman Tuhan di sini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini saudara, ya, di sini kalau yang suka ikut dalam pengusiran roh, ya, saya undang ikut saudara. Siapa yang mau? Tapi harus siap-siap saudara ya. Melihat yang serem-serem saudara ya. Mungkin mata kamu kita tidak melihat, tapi suasananya kita bisa rasakan. Ya, saat kita mengusir setan. Ya, ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh nalar kita. Tapi itulah kenyataannya. Ya, kita bisa kita percaya dengan metaverse, kita juga percaya dengan metafisika. Ya, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu ada. Itulah roh-roh jahat. Ya. Yuk kita masuk dalam lagi. Kalau untuk masuk dalam pertempuran itu, yang pertama diri kita juga harus sudah siap, saudara. Ya, makanya pada saat saya membawa dalam pertempuran tersebut, saya berdoa tutup bungkus anak-anak yang terdekat, apapun tutup bungkus untuk kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Karena kita melawan penghulu-penghulu, melawan kekuasaan di atas. Kita tidak mampu melawan itu semua, ya, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi kita. Nah, ini luar biasa. Ya, Tuhan memperlengkapi semua untuk kita bertempur. Tuhan nggak biarkan gila perang, tidak.
Tuhan kita melengkapi kita. Amin. Ada satu yang luar biasa orang Israel. Kalau bertempur, pemimpinnya ada di depan. Anak buahnya jadi ikut semua. Pemimpin kita di depan, semangatnya menyala-nyala. Tuhan Yesus ada di depan kita. Amin. Kita berjalan di sana. Yuk kita lihat next. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan baca untuk saudara. Ya, sebelumnya sedikit saya ulas di depan di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 10 sampai dengan ayat 13. Di sana berbicara tentang perlengkapan rohani. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ya, lalu surat ini ya ditulis untuk supaya kita semua mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, perlengkapan senjata Allah yang kita pakai untuk peperangan secara rohani. Apa itu? Yuk kita lihat. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap saudara, ya jangan loyo. Dari sini udah jelas. Pertama kalimat itu berdirilah tegap. Artinya saudara siap sedia. Jangan ada rasa ketakutan. Ya, harus siap sedia. Demikian dalam kita bekerja. Ya, kalau saudara kerja, melamar kerjaan, ya, perhatikan. Ya, jangan kelihatan loyo. Duduk diem. Panggilannya Mirna. Ya, ada yang punya pengalaman seperti itu? Nah, jadilah tegap. Harus tegap, saudara. Siap. Ya, begitu melihat saudara ada aura kemuliaan Tuhan ada di dalam diri saudara. Saya anak Tuhan, ya, saya berharga di mata Tuhan. Masa di hadapan manusia saya kelihatan loyo? Di hadapan manusia kita harus kuat. Kita anak Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Bila Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, nggak peduli dia bakal nerima kita nggak terima kita. Tapi tunjukkan diri kita, jati diri kita, kekuatan di dalam diri kita, dan kita percaya ada kecerdasan yang Tuhan berikan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, mungkin saudara tidak bisa matematik, ya, tapi saya cerdas di tingkat yang lain. Mungkin bahasa saudara, 10 bahasa saudara bisa. Ada yang bisa di sini 10 bahasa? Bahasa Jawa bisa, Sunda bisa, Inggris bisa, Amerika bisa, apalagi bahasa utang juga bisa. Ya, bahasa monyet Tarsan itu bisa. Atau bahasa ikan bisa juga. Kalau pasar makanya ikannya murah-murah karena bisa bahasa ikan. Banyak kecerdasan. Jadi diri sana, jati diri sana, berdirilah tegap. Betul ya. Pak Ernest kalau berbisnis begitu kan? Orang melihat dulu siapa lu? Siapa? Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Kebenaran tetap ada dalam diri kita. Itulah integritas saudara. Ya, kebenaran. Jangan mencelah sana, mencelah sini. Ya, benar ya benar, salah ya salah. Kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ada kebenaran, ada keadilan. Jangan maunya ngerjain orang lain. Lu dapat 10, gua dapat 100. Lu 10 aja, gua 100 ya. Itu kan 10 katanya. Kayak firman Tuhan aja 10, gua 100, enak aja. Itu nggak adil saudara. Ya, bagi bisnis berdua, dia kerjanya capek, ya keras, gua kerjanya nggak keras. Wah, itu cerdas. Itu nggak adil saudara. Cerdasnya sih cerdas, ngerjain saudara. Ya, pernah ngalamin begitu di kerjaan teman? Kalau pernah doain, jangan dimusuhin saudara. Ya, doain biar dia makin kenal Tuhan dengan baik. Ya. Berjadu jirakan keadilan. Nah ini yang jarang terjadi. Saudara jangan takut. Ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini harus disampaikan. Ya, menjelang hari Tuhan semakin dekat. Ya, ini adalah seperti apa? Peluru yang ditembakkan. Ditembakkan. Ini apa? Menyatakan apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menyampaikan Injil kalau kita tidak mendengar? Bagaimana kita bisa menangkan pertempuran kalau kita tidak punya pengetahuan? Pengetahuan dengar apa? Dari mendengar firman
Tuhan. Nah, saudara benar ada di gereja saat ini, saudara datang, saudara mendengar, saudara tahu, saudara dididik, saudara diajar. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, hafal saudara? Ya, firman Tuhan untuk mengajar, mendidik, mencegah kesalahan, membawa orang dalam kebenaran. Nah, itu sudah jelas ya. Lalu, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ini juga adalah fondamen yang kuat. Yesus berkata, ya, kau menaruh rumah, kau menaruh menara di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Itulah iman kita. Kita menaruh seluruh kehidupan kita. Kita menaruh seluruh pengharapan kita di depan. Baik pengharapan ada di muka bumi ini, maupun nanti setelah kita tidak ada di muka bumi ini. Didasarkan kepada iman kita yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itulah iman. Dan iman ini yang membentengi saudara, menjaga saudara seperti seorang pahlawan. Ya, dia menggunakan perisai iman. Dia menggunakan perisai. Itu ada panah-panah. Kalau di sini kita lihat agak modern saudara ya. Kalau pada saat itu sini mungkin adalah pasukan Romawi. Dia mengangkat perisai yang ada gambarnya itu ada gambar tanda salib. Dia jaga begini. Kalau panah nyerang, dia jaga. Nah, itulah fungsi daripada iman kita. Ya, jadi saudara jangan goyah. Kalau dalam dunia sekarang ini mudah sekali buka, klik YouTube. Ya, saudara mendengar banyak sekali menyerang keimanan kita. Percaya, tidak akan pernah goyah iman kita. Tidak pernah menukar keselamatan kita, menukar iman kita dengan uang, dengan kedudukan. Ya, ini penting saudara. Kecerdasan kita. Ya, maka dikatakan tadi, kita cerdik seperti ular. Jangan mau dikibulin, mau dibodohi. Kalau dikibulin, kalau tidak cerdik. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara sedang mendengar firman Allah. Ya, ada di dalam Alkitab. Pergunakan itu sebagai pedang. Ya, pedang Allah, pedang bermata dua. Pada saat saudara menggunakan pedang tersebut, ya, juga bisa menyerang gitu. Artinya kita juga harus berhati-hati. Kita mengerti, seringkali kita menyerang, ternyata diri kita juga nggak benar. Nah, itu penting saudara. Ya, oleh karena itu sebelum dalam pertempuran, ya kita lihat diri kita sudah sampai sejauh mana. Setelah kita kita siap. Ya Tuhan, aku siap. Utuslah aku kemanapun aku pergi. Ya, kalau Tuhan utus kita ada di Tangerang, ya, mari jadikan Tangerang ini mengenal Tuhan. Amin. Di tempat pekerjaan, kenalkan. Mungkin saudara tidak usah bercerita tentang kayak pendeta, khotbah gini. Nyatakan dengan dirimu sebagai terang dan garam dunia. Amin. Jangan perbuatan kita mirip sama dengan dunia, apa yang mereka bilang lah, lu sama aja sama gua. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya, saya kasih dalam Tuhan. Sebelum memenangkan pertempuran, diri kita berubah. Setelah kita berubah, mulai kita sampaikan kebenaran firman. Ya, dan sebelum kita sampaikan kebenaran firman, kita tahu pengetahuan itu. Kita belajar. Maka itu tiap hari sempatkan diri saudara. Baca satu ayat aja. Banyak ayat ini, baca saja saudara. Nggak usah pikirin bagaimana begitu begini. Baca saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kan enak lagunya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, nyanyinya bisa, baca firman-Nya tidak bisa. Iya, hari ya semua kita baca sedikit, satu ayat saja sudah cukup menguatkan saudara. Nah, ini semua ya Tuhan inginkan. Ya, kita punya tema, ya, berpikir cerdas, bekerja keras. Ya, lalu apa? Menyelesaikan dengan tuntas. Maka kita menjadi teratas. Mantap saudara ya. Di akhir tahun 2022 kita sudah ada di atas. Baik secara pekerjaan kita, keluarga kita, apalagi usaha kita, maupun dalam kerohanian kita. Kita naik. Itu yang dikatakan naik tinggi.
Ya, kita menjadi naik tinggi, terus naik. Walaupun badai ada, bagaikan elang, Raja Wali yang terbang tinggi terus menembus badai. Demikian anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Pegang teguh. Saya ingat nih, dari sejak kecil saya pegang ini. Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Tetap saya pegang. Dalam keadaan kesulitan apapun, saya harus berhadapan dengan banyak orang. Apa yang harus saya ngomong? Saya teringat lagi. Ya, Paulus pada saat menyampaikan, ya, dia percaya Tuhan beserta kita. Dan Yesus mengajarkan, bukan kamu yang menjawab, tapi ada Roh di dalam dirimu, Roh Kudus yang bisa memberikan jalan keluar. Luar biasa, saudara. Ini yang Tuhan lengkapi kita. Jadi sekarang kita mau atau tidak, ada di tangan saudara. Amin, saudara. Mau, saudara? Mari tundukkan kepala. Bapa, mulut kami bisa mengatakan mau, tapi seringkali hati kami tidak sanggup melakukan. Oleh karena itu ya Bapa, saat yang terindah ini, kami bawa seluruh hati kami, pikiran kami, jiwa kami, Tuhan, kepada Engkau. Biar tahun 2022 ini, kami ikrarkan diri kami akan terus bertempur, akan menang di dalam Engkau, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu tidak hanya berlalu demikian, tapi kami renungi benar-benar. Bila jemaat yang ada saat ini, kami bersama-sama, kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa kelemahan-kelemahan yang ada, kami singkirkan. Kami butuh kekuatan daripada Engkau. Engkau menyertai di dalam keluarga, anak dengan bapak, bapak dengan anak, suami dengan istri, dengan mertua, dengan siapapun. Kalau masalah ada, ketidakharmonisan, saat ini Tuhan mengikrarkan diri kami. Kami percaya kalau Engkau beserta dengan kami, semua masalah itu akan teratasi. Dan kami percaya kemuliaan Allah hadir dalam keluarga kami. Inilah perinduan kami. Dan bila saudara merasa sulit dalam pekerjaan, di dalam usaha, saudara tidak akan pernah kalah. Terus saudara menjadi prajurit-prajurit Kristus. Apa yang saudara dengar, pengetahuan yang saudara terima, jadikanlah itu sebagai kecerdasan untuk melawan semua itu. Dan kau menjadi pemenang. Ikrarkan dan kau berdiri teguh, mempunyai keinginan, berkasutkan untuk mengabarkan Injil. Engkau berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, dan engkau memakai topeng keselamatan, memakai perisai iman, dan menggunakan pedang, yaitu firman Allah. Inilah yang kami imani Tuhan. Seluruh jemaat GGD percaya dan mau menjalankan semua apa yang didengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menyambut firman ini sama-sama katakan amin. Kepada Bapak Gembala yang sudah melayani pada siang hari ini, kiranya pelayanan hamba-Nya Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita melihat info sepekan. Info sepekan, GBI Growth Grand Duta bertumbuh nanti berbuah terus menerus. Amin. Untuk wanita mental Indonesia, mereka ada ibadah setiap hari Jumat pada tanggal 28 Januari mulai dari jam 5 sore sampai dengan selesai. Untuk info pelayannya nanti dilihat di grup masing-masing. Nah, untuk doa fajar, setiap hari Sabtu kita di tempat ini ada doa fajar. Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, silakan datang di setiap hari Sabtu pagi. Untuk sesi pertama jam 6 sampai jam 7 doa dan sharing dan firman Tuhan. Untuk sesi kedua sharing firman Tuhan dari jam 7 sampai jam 8. Untuk youth di tempat ini setiap hari Sabtu jam 7 malam. Bagi anak-anak muda mari datang. Bagi belum ada yang tempat pelayanan atau ibadahnya, mari datang di tempat ini setiap hari Sabtu malam. Untuk ibadah raya pada minggu 23 Januari, kita ibadah
pertama dari jam 9 sampai jam 10, ibadah kedua 11 dan sampai 12, dan pembicaranya adalah pendeta muda Daniel Kustomo. Berikutnya untuk remaja kita di tempat ini, mereka tetap ikut ibadah yang kedua bersama kita menikmati worship, dan setelah itu firman Tuhan mereka bergabung di kelas masing-masing. Bagi remaja, jangan lupa diingatkan terus mereka supaya mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Berikutnya pada hari Sabtu ini ada baptisan. Pengumuman ini disampaikan oleh Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Ya, untuk baptisan dipersiapkan saja di sini. Yang ikut ke baptisan nanti siapa ya? Bu Wiwi ya, Bu Wiwi. Dari umum, dari remaja, sebesar remaja ada di atas semua ya. Ini ada remaja yang di bawah nggak ada ya. Oke, jadi waktunya adalah hari Sabtu minggu depan, ya. Jamnya jam berapa itu? Jam 7 kumpulnya ya, di sananya jam 8. Jadi jam 7 sudah ada di tempat sini ya, membawa pakaian yang memang diperlukan, baju ganti ya, karena di sana nanti kita akan ada, setelah dibaptis akan ada perjamuan kudus ya, kita sama-sama melakukan perjamuan kudus pertama bagi mereka yang dibaptis di dalam Tuhan. Nah seperti itu pengumumannya. Yang lain secara administratif juga disampaikan ke yang bersangkutan ya. Ini hanya untuk ibu-ibu yang anaknya, yang putra putrinya dibaptis pada hari Sabtu nanti ya, persiapkan itu ya, mereka baju pengganti semua siapkan. Dan saya dengar katanya habis perjamuan kudus mau nyebur lagi saudara, 2 pakaiannya ya, harus persiapkan mereka ya untuk itu ya. Lalu perlengkapan lain seperti foto-foto ya, lalu kartu akte lahir ya, tolong ibu-ibu bapak siapkan karena nanti akan dicetak akte baptisan sesuai dengan akte lahir ya. Kelihatannya saudara kadang-kadang menjadi masalah di kemudian hari ya, ini anak siapa nih, namanya kok beda-beda gitu kan, nanti gereja bingung lagi udah dibaptis anak siapa katanya gitu kan. Nah seperti itu ya. Nanti kalau seandainya ada yang orang tuanya ya yang tidak beragama Kristen, nah itu juga penting adanya pernyataan, karena gereja tidak dibawa ke ranah hal-hal yang menyudutkan ya. Jadi artinya betul-betul ada kerelaan orang tua, karena anak-anak masih di bawah naungan orang tua. Tapi karena di sini anak-anak Tuhan, ya pasti kan bikin anaknya dibaptis ya. Kalau sampai ada menuntut saya keterlaluan udah. Kenapa anak saya dibaptis katanya? Waduh, bingung saya. Ya. Oke, itu saja saya sampaikan ya. Terus bahwa anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan ya. Yang masih belum anaknya dibaptis, persiapkan ya, ikut katekisasi. Nanti setelah berikut ada katekisasi lagi ya. Yang anak kecil secara rohani walaupun udah tua ikut juga boleh ya, kan ada yang belum kenal Tuhan, baru kenal Tuhan udah dewasa, udah tua, baru kenal, nah perlu dibaptis juga ya, ikut katekisasi, baru kita nanti akan dibaptiskan ya. Demikian pengumuman untuk baptisan ya. Terima kasih Bapak Gembala. Selanjutnya ya, untuk ABI, Anak Betel Indonesia, mereka ibadah offline. Mereka sudah ibadah offline di tempat ini, dan mereka ibadah di pertama jam 9 sampai selesai. Ya Bapak Ibu yang tidak berhenti, kami ingatkan bahwa anak-anak ABI jangan lupa diantarkan di tempat ini jam 9 pagi. Selanjutnya ya, ada yang berulang tahun hari ini dan bulan ini. Ada namanya Ibu Sinaga, dan ada juga Gian Karel. Musikan Karel dan tadi pagi sudah didoakan, dan sekarang Ibu Sinaga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Selalu baru ya. Ya, itu anak Tuhan selalu baru ya. Tiap pagi bangun pagi selalu baru ya. Umurnya tidak akan tambah-tambah. Kalau kenikmatan bertambah tidak akan tambah-tambah. Karena penuh dengan sukacita dan benar-benar. Amin ya. Mari kita doakan sama-sama. Kita bersekutu, kita sama-sama itu lebih menguatkan ya. Segala apa yang diminta dalam hati itu Sinaga, kita doakan berhasil ya. Dengan punya pesawat terbang. Doa. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama ya, kita berdoa untuk Sinaga. Ya, Bapak kasih anugerah Allah sungguh luar biasa. Hari lepas hari dalam kasih Tuhan. Waktu berganti, tahun berganti, dan usia pun bertambah. Tapi kami percaya Tuhan telah menyertai Sinaga sampai saat ini. Kasih anugerah Allah tidak pernah lepas. Oleh karena ia Bapak, saat yang luar biasa dan indah ini, di mana ia kembali merayakan ulang tahun, biarlah kasih anugerah Allah turun atas diri itu, umur panjang di tangan kanan, tangan kiri ketainan kehormatan, di tengah-tengah hikmat Allah turun atas dia, menjadi ibu yang luar biasa, mendamping semua yang tetap teguh dalam Tuhan, membawa sukacita besar, membawa keluarga yang tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, dan membawa anak-anak itu, membawa mereka terus di dalam kasih anugerah Allah, menanamkan mereka seperti pohon di tepi aliran sungai. Biarlah Ibu Sinaga ini kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu kekuatan kasih anugerah Allah turun atas kita. Kesehatan, kebahagiaan, sukacita hadir, dan kau akan melewati semua itu. Dalam segala rintangan apapun, bagaikan raja wali terbang tinggi, melintasi kau menjadi pemenang. Bukan di dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan semua berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai. Amin. Amin. Ya, kami seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, ya, selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali ada di tempat ini. Ada lambaikan tangannya, baru pertama kali berada di tempat ini. Haleluya. Semuanya jemaat yang setia luar biasa. Mari jemaat Tuhan, mari kita tetap setia untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doa syafaat.
Kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan, yang senantiasa terus bersama dengan kami, hingga kami Tuhan penuh dengan sukacita di setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, di mana Tuhan kami memiliki kerinduan Tuhan untuk boleh menyembah dan memuji kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami sudah rasakan terlebih dahulu kasih Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau menyertai rumah tangga kami, Kau menyertai anak-anak kami, Kau memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan di setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang hebat luar biasa seperti Tuhan. Tuhan, banyak hal yang kami lewati di sepanjang minggu ini, penyakit demi penyakit, persoalan demi persoalan, tetapi kami tidak takut Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami, karena Engkau senantiasa terus memberikan janji kepada kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pelanggaran kami Tuhan dalam satu minggu ini, biarlah Tuhan Engkau melepaskan kami dengan pengampunan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghalangi berkat yang hendak Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu, di mana Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hendak berhikmat Tuhan, kami hendak berpengetahuan Bapa. Kami boleh mendapatkan itu daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami Tuhan semakin baik dan semakin meningkat Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan menyertai hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu di tempat ini Tuhan boleh meneruskan pelayanan di tempat ini. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh memberkati banyak orang. Lewat mulut hamba-Mu di tempat ini Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan semakin besar. Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami sebagai ibu di tempat ini. Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat, sukacita senantiasa Tuhan, untuk boleh membangun gereja ini bersama-sama dengan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kemampuan Tuhan. Kau memberkati kedua anaknya dan menantunya. Apapun Tuhan yang diinginkan oleh hamba-Mu lewat anak-anaknya Tuhan, biarlah itu boleh Tuhan terwujud di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan hamba-Mu di tempat ini boleh penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan di setiap jemaat kami Tuhan. Pergumulan apapun yang dibawa oleh jemaat kami, Engkau memberkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan semua pergumulan boleh terlewati Tuhan, dan kami boleh terbang tinggi bagai burung Raja Wali. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang ada di tempat ini, sekolah minggu, teens dan youth Tuhan, bahkan WBI ibadah raya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus Tuhan yang memberkati ibadah-ibadah di tempat ini. Ibadah-ibadah di tempat ini Tuhan boleh semakin besar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang setia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang setia pada hari ini Tuhan melayani Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menggantikan jerih payah mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka bukan kebetulan, tetapi Engkau yang menunjuk mereka Tuhan. Suatu kehormatan dari Tuhan. Para pelayan-pelayan kami ini boleh berdiri teguh Tuhan dan solid di tempat ini. Kami percaya lewat pelayan kami di tempat ini Tuhan, iman daripada jemaat-Mu Tuhan boleh semakin terbuka dan semakin maju. Lewat pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, mesbah boleh didirikan setiap rumah tangga kami Bapa. Terus Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mempunyai penghidupan yang penuh harapan yang daripada Tuhan. Kami percaya jikalau pelayan-Mu di tempat ini boleh mengambil pekerjaan Tuhan, maka Engkau pun bekerja dalam keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan Yesus berdiri dalam bangsa ini.
Setiap virus-virus yang baru kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah virus yang baru Tuhan bermutasi menjadi virus yang tidak berguna Bapa. Kami percaya Tuhan, para ilmuwan Engkau tunjuk di Indonesia, bahkan di seluruh negara ini Tuhan, untuk boleh mengatasi segalanya Bapa. Kami percaya pengetahuan berasal daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami yang ambil bagian Tuhan untuk boleh membawa bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan. Segala aparat-aparat dan juga segala lembaga-lembaga yang berfungsi di dalam negara ini Tuhan, untuk boleh membantu Presiden kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu terus ada dalam bangsa kami ini. Secara khusus untuk Grand Duta kami berdoa, di mana Tuhan mesbah kami ini Tuhan boleh berdiri di Grand Duta ini. Kau memberkati Tuhan gereja ini Tuhan, keluar masuk gereja ini Tuhan. Biarlah setiap orang diberkati Bapa. Bangku-bangku yang kosong kami rindu dipenuhkan. Dan juga Tuhan, penyelesaian bangunan gereja ini kami rindu cepat diselesaikan. Kami sangat percaya Tuhan, tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk membantu gereja ini Bapa. Lewat semua orang yang boleh melihat gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang baik, sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami di perjalanan Bapa. Kendaraan apapun yang kami pakai, bahkan berjalan kaki, biarlah Tuhan Engkau tibakan kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beranjak, kami buka hati kami. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, pujilah nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, tuntaslah sudah kebahagiaan kami, sukacita kami saat ini berada di rumah Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya sebelum kami meninggalkan tempat ini, berkat Allah turun atas kami. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, hadapkan wajah-Mu kepada Dia yang duduk di tahta, yang saat ini menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya terpancarkan sehingga kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, percaya dengan iman, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaan-Mu, dan itu melimpah keluar, dan Engkau memberkati di sekitarmu. Juga kasih cinta yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita, yang menyelamatkan kita, mengubah diri kita dari berdosa menjadi selamat, dan bahkan kita menerima keistimewaan luar biasa menjadi anak-anak Allah dan masuk di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian saat ini. Roh Kudus menyertai-Mu, menjaga, melindungi-Mu, dan Kau boleh berbuah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, semua yang percaya dan menerima berkat-berkat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Yesus.